Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian. Gue Undi. Ini guys. Nah, kali ini gue sama Uwi dan tim berada di sebuah rumah terbengkalai yang informasinya kita sama sekali nggak dapat. Kenapa rumah ini terbengkalai? Cuma kalau dari bentuk bangunannya masih bentuk bangunan lama ya, Wi. Bangunan-bangunan Belanda. Nah, di sini buat sahabat Putri Alfian gue masih challenge 1000 viewers. Kalau sahabat Putri Alfian masih terus penasaran sama video-video kita yang terbaru dan yang pasti tetap seru-seru juga, ceritanya juga menarik, jangan lupa ditonton, terus di-share, terus di-subscribe, terus di ya pokoknya di komen, terus di like disebarin, juga. segala macam. Sama kalau ada yang punya tempat, punya Mantap. lokasi, bisa diinfo ke Instagramnya @putrialfian_official atau bisa langsung komen aja di kolom komennya. Ya, insya Allah semua sahabat Putri Alfian yang ngasih tempat ke kita, cepat atau lambat kita bakal datengin tergantung dari kejauhan lokasi tersebut. Begitu bukan? Bukan. Oh, bukan. Karena lagi COVID kan. Gue udah gak sabar buat ngajak sahabat Putri Alfian buat masuk ke dalam dan mencoba menguak sejarah atau ceritanya dari tempat ini, kenapa bisa terbengkalai dan lain sebagainya. Tapi sebelum gue ngajak sahabat Putri Alfian buat masuk ke dalam, gue gak bosan-bosan menekankan ini ke sahabat Putri Alfian bahwa gue Putri Alfian tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini gue Putri Alfian kali ini bersama Uwi hanya mencoba menguak sebuah sejarah atau sebab dan akibatnya dari sudut pandang gue. Jadi tanpa panjang lebar, gue langsung mau ngajak sahabat Putri Alfian buat explore ke dalam. Let's go. Assalamualaikum. Oke, itu kan dia nyangkut. Pakai jangan tinggi-tinggi, Bang. Ya. Stop. Ini ruangan pertama, tapi kita nggak bisa masuk karena bahaya. Tunggu, kasih lihat tuh. Kayaknya udah mau jatuh. Ini kayaknya kamar ya. Bener kan? Itu gue pakai helm. Bisa jadi. Nah, tadi pas gue sama tim baru banget datang, terus sempat masukkan ke dalam untuk mastiin kalau semua tempat safety untuk keamanan gue sama tim. Kita bener-bener setim, semua denger ada suara Apa namanya? lonceng. Ada suara lonceng. Nah, di situ gue langsung rada kebaca sih sebenarnya siapa yang pakai lonceng itu dan posisi loncengnya di mana dan kenapa gue rada kebaca. Cuma tadi sebelum mulai gue masih berusaha untuk tidak menguak karena yang pasti gue mau menguaknya di depan sahabat Putri Alfian yang di rumah. Yuk. Assalamualaikum. Yang cuci tangan ya guys. Nah, Wash your hand. Wih, ini tuh kayaknya kamar utama. Iya. Karena pertama dari 2 ruangan tadi, ini ruangan ketiga, ini yang paling besar. Terus ada kamar mandi. Kalau ngeliat kayak gini, kayak di film-film horor. tapi pasir mulu. Enggak, kayak bed tapi diambil deh, ya mau gitu nggak sih? Karena memang ruangannya cuma ini aja, jadi kita balik lagi ke ruang tengah. Rumahnya sih emang gak gede banget ya. Cuma kalau bangunannya enggak, tapi apa namanya, Wi? Auranya lumayan. Bukan, cuy. Halamannya. Halaman dia. Halaman depan belakang tuh dapat banget. Sama ini tuh ruangan. Mana tuh? Itu dapur ya. Oh iya, itu bekas dapur. Sini dulu. Dikasih di kitchen set. Wish. Sahai tak. Ada yang nimpuk. Oh ini balik itu. Nah, karena bangunannya udah kita jelajahin semua, jadi kita kembali lagi ke ruang tengah dan gue sama Uwi bakal berusaha buat menguak cerita atau sejarah atau sebab dan akibatnya pakai ininya. Kalaupun kita nggak dapet tentang cerita rumahnya, paling enggak kita dapet cerita dari sosok-sosoknya. Betul. Semoga dia menceritakannya
jelas dan dapat. Jadi sahabat Putri Alfian bisa tahu ceritanya. Gitu. Nah, kayak yang udah gue jelasin tadi ke sahabat Putri Alfian yang di rumah, bahwa gue ngeliat pas tadi kita masuk suara lonceng, gue juga ngomong ke anak-anak. Tadi gue ngomong pas lonceng, gue bilang gue tahu nih. Terus Dia bilang, kan gue denger ya kayak ada yang mainin lonceng, terus kata dia, gue tahu siapa yang mainin, dan nanti bapak-bapak. Logikanya kalau warga nggak mungkin juga, karena ini jauh dari pemukiman warga. Kedua, nggak mungkin juga ada tukang somai. Ya. enggak, tapi pertanyaan gue tuh maksudnya bawa lonceng. Itu ya siapa tahu ya di sini tukang somainya Inovasi baru. Iya, bukan tukang somai piring. Habis dia berpecah. Terus Jadi suara loncengnya bener-bener nyaring, nggak cuma bukan gue, bukan Uti, yang lain pun mendengar suara lonceng. Gue nggak tahu siapa yang nerobos Uti, tiba-tiba Uti jatuh gitu aja. jangan di situ. Ya di situ. Gue nggak ngerti ini siapa. Ini sumpahnya gue nggak ngerti. Jadi itu kayak ditarik, tapi gue nggak tahu. Dia belum coba komunikasi. Assalamualaikum. Dan kakinya tuh split banget. Aduh, masih. Sos. Jadi Pegang ya, Wi. dan ini kakinya Uti kencang banget dan berat banget. Pegang dulu ya, Wi. Biar lo tadi. Udah. Kayaknya yang narik gue yang bapak-bapak itu deh. Yang bunyi lonceng. Dia pakai lonceng di kaki. Kenapa? Maksudnya dia kenapa pakai lonceng di kaki? Atau dia sakit terus itu sebagai tanda gitu, atau kalau dia mau ngapain? Yan. Tadi lu pas kesana masuk ke ruangan yang ini yang belakang. Yang kayak kamar mandi. Hah? Kamar bukan sih sebenarnya? Hah? Ada kamarnya nggak sih yang sebelah sininya? Dia 2 pintu kan? Ada kamar nggak sih yang sebelah sini? Hah? Soalnya dia terakhir kayak di situ deh. Meninggal. Jadi gue baru dapat sepenggal ceritanya. Ceritanya itu
si bapak ini ada yang manggil. Yuk, ke belakang. Kamar yang satunya kamar. Oh, gue mau masuk ke mana? Mungkin ini kamar ini ya. Nanti gue cerita. Udah balik ke sana, kayaknya nggak aman. Nah, kayak yang sobat Putih Raven bisa lihat tadi gue penasaran karena kan tadi sebenarnya udah sempet ke belakang ya. Terus gue sama Ian cuma tadi ngeliatnya kamar mandi ya. Ternyata tapi si bapak itu maksa kalau dia tuh di kamar di belakang itu. Akhirnya tadi gue make sure lagi sama Ian sama Ubi sama Mbok ngecek ternyata bener kan. Samping kamar mandi itu Kamar mandi terus kamar itu nggak gede, kecil banget. sama Kecil sekali lah. nggak gede. Separohnya kamar. Gue masih samar tapi selain bapak, jadi bapak itu udah tua, kurus, pakai celana pendek, tapi pakai lonceng di kaki sebelah kanannya. Tau nggak lu lonceng zaman dulu yang lancip gitu tuh? Gitu. Nah, gue masih mau coba menguak sih. Sebenarnya kayaknya agak serem, tapi tragis, tapi sedih. Assalamualaikum. Kamu yang punya rumah ya? Kamu yang punya rumah? Ya, assalamualaikum. Apa kabar? Coba cerita, kasih tahu kenapa. Ada yang mau diceritain? Kasih tahu. Kamu pemilik rumah ini ya? Kenapa sedih? Yuk cerita aja yuk. Cerita aja biar udah apa yang tadi apa yang mau disampaikan. Insya Allah kalau bisa dibantu ya bantu ya kan. Apa ya? Yuk cerita yuk. Mau cerita sama mamanya Kak Putri. Gue ngeliat ini loh, kakak sama adek perempuan di kayak diikat jadi satu, terus kayak disikep gitu, disekep Di dalam kamar atau di belakang, di ruangan yang tadi? di belakang. Dia nggak mau cerita. Belum, dia takut. Tapi dia cuma kayak ngasih isyarat ke gue kalau si bapak itu yang pakai lonceng itu kayak jahat gitu. Nah si bapak itu siapa? Bapaknya. Assalamualaikum. Aduh, masih belum mau cerita. Capek.
Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, kenapa? Pelan-pelan, kasihan sakit. Anak kamu kenapa? Tadi anak kamu seperti ketakutan, nangis, dan dia nggak mau cerita ke kita. Aduh capek. Kenapa kamu nggak usah takut? Cerita ke kita. Kayaknya si anak ini benar-benar ketakutan. Gue juga nggak ngerti kenapa dia belum mau cerita, tapi dia genggam tangan gue sekuat ini. Kenapa cerita aja ke kita, nggak apa-apa. Kalau dia cerita sama gue, sebenarnya gue takut sih ngomongin. Gak apa-apa ya mah. Wah. Jadi bokapnya tuh korban ilmu-ilmu. Oke, ilmu hidup. Gak tau kenapa kok si kedua anaknya ini, anaknya tuh perempuan, yang satu tuh masih lumayan kecil, yang satu tuh udah agak remaja. Jadi gue lihat dijadiin satu, jadi bentuk mereka tuh kayak duduk kayak gitu, terus kayak pelukan gitu, terus kayak Diikatnya barengan. berdua, tapi tuh disetubuhi juga. Nah, kalau sahabat Putri Alfian ngikutin video gue dari awal, di situ dulu di awal video gue sering banget ngomong kalau dari kacamata gue ada dua cara orang pergi. Yang pertama itu kembali kepada Yang Maha Kuasa, yang kedua itu hilang dari penglihatan mata manusia. Mungkin yang hilang dari penglihatan mata manusia itu bagi mereka yang masih punya tugas masih belum ikhlas, Ada ganjilan kali ada ya. ganjil, atau memang ada sesuatu yang memang masih bikin mereka terikat itu dari kacamata gue gitu. Contohnya kayak sekarang ini, dari tadi tuh dari jauh di kuping kiri kanan gue itu dengar kayak teriakan. Sebenarnya si anak ini minta tolong tapi nggak bisa Keluar. ucap karena Saking takut kali ya. masih ada si bokapnya yang pakai suara lonceng itu loh. Nah, apa namanya? Ya tadi gue sempat jelasin, terus tadi sempat bokapnya ini kan emang zaman dulu mungkin 70-80-an itu kan ini emang masih hutan. Tadi gue juga sempet nanya sama om gue yang Pernah dulu tinggal di daerah sini, nggak terlalu jauh, ini masih hutan. Terus belakang itu gue dulu ngeliat kayak ada bilik gitu. Sebelum jadi apa tuh tadi bangunan. Nah, si anak ini kan, kedua anak ini, terutama si kakaknya ini yang udah remaja ini, jadi kayak ketakutan untuk menjelaskan gitu. Tapi berkali-kali gue dengar sebenarnya kayak minta tolong, tapi gue nggak tahu maksudnya minta tolongnya tuh minta tolong kayak gimana gitu. Karena sekarang kan si
siapa bapak-bapak ini juga sempat ngotot kan tadi. Cerita sayang, jangan nangis aja. Ceritain. Ceritain. Wah, siapa nama adiknya? Oh, asyhadu Allah Nama kamu siapa, Nak? Oh, Ratna. Kalau nama adik siapa? Sasi. Oh, Sasi. Kamu saat terakhirnya berpelukan sama Sasi ya? Iya sayang, ikhlas ya Nak. Ikhlas ya. Biar jalannya mudah ya Nak ya. Mau cerita? Mas cerita apa? yuk. Coba cerita kenapa? Cerita aja cerita. Nggak apa-apa nggak dikasih tahu kamu. Cerita aja. Ya, Nggak usah takut loh. coba cerita Nak. Berapa? Berapa? Nggak tega dilihatnya mah.
nggak tega liatnya. Ya kita bantu mau diapain? Aduh ya Allah, kasihan. Dimandiin terus kalau malam, bajunya kering di badan. Terus diituin juga apa? Diperkosa juga. Pas udah meninggal gitu kayak dikubur sendiri. Bisa. Nggak bertetap di satu lubang. Yang kawin bisa. Dia sendiri. Di bawah pohon di belakang itu ada pohon besar. Di dekat akar. Di dekat akar pohon. Di situ. Yang nguburinnya bapaknya. Nah terus dia minta dibantu apa nih biar dia Iya. saya. Dia nggak bisa lepas dari tempat itu, tapi adiknya udah. Itu udah nggak ngeliat adiknya. Tinggal si kakaknya. Kakaknya kita bantu juga yuk. Masih ada pergi deh. Nah terus kakak mau diapain? Kakak mau dipindahin apa mau di situ aja? Mau dipindahin juga? Ya udah nanti kita bantu ya sayangnya. Tapi nanti kakak badannya kita lurusin dulu ya nak. Kasihan. Berarti nguburinnya di belakang. Tadi kita lihat pohon gede nggak sih? Pohon Ian mana sih mukanya? Nggak kelihatan ya. Pohon gede banget, pohon lama. Dekat akar. Jadi pohon itu kan gini. Oh, Nah, akarnya mungkin akarnya udah kan yang gede. gede ke kiri ke kanan. Udah Nah, ngejuntai. Heeh. Mama jangan ke sana, Mama jangan ke sana. Gimana, Wi? Kayaknya biarpun terbata-bata, gue rasa sahabat Putri Alfa yang di rumah bisa menyimpulkan apa Bisa sebenarnya mengerti gitu. yang terjadi. Jadi zaman dulu sekitar 70-an sekian, hampir tahun 80, memang di tempat ini masih kental dan terkenal dengan hal kayak gitu. Informasi yang gue dapat tadi, sempat nanya-nanya juga. Terus yang gue bilang tadi, gue nggak ngelihat dulu ada bangunan rumah ini kalau dari kacamata gue, tapi gue ngeliat di belakang kayak ada bangunan milik Gubuk ya. gubuk. Nah, Zaman dulu. mm-mm. Nah, mungkin si bapak ini salah satu korban yang mencari hal itu tanpa mengerti bagaimana Mengendalikan. bagaimana menggunakannya dengan benar, karena kalau kata bokap gue, hal gaib itu yang benar dan yang salah itu setipis kertas bedanya. Jadi kalau kita benar-benar nggak mengerti, itu bisa jadi salah. Ya, salah arti. Jadi kita nggak bisa bedain sebenarnya mana yang benar mana yang salah gitu ya. Gitu. Nah, gue tadi sempet kasihan banget ngelihat dua kakak beradik ini karena mereka bener-bener yang tau gak lo, jadi ada kayak gentong dari tanah Kan liat. di gentong yang tanah liat Jadi gede di gitu. anak malam nih, misalnya jam 1, jam 12 malam tuh ya habis dimandiin, diseret lagi, ditaruh, ya udah dia biarin gitu aja. Mau tuh baju kering, mau tuh baju basah, tapi posisinya nih anak tuh kayak pelukan terus aja berdua gitu ya. sampai akhirnya mereka nggak selamat, terus dikubur juga sendiri sama bokapnya. Apa nggak maksudnya dia tega banget gitu kan yang ngeliat dua anak
karena mungkin pengaruh hal itu udah terlalu besar dampaknya ke diri si bapaknya gitu. Jadi dia udah nggak bisa kontrol, udah nggak bisa kendaliin, udah nggak bisa bedain ini anak ini apa, udah nggak bisa, pokoknya bisikan itu terus suruhan bilang, itu terus datang ke dia dan dia harus ngelakuin itu. Jadi ibaratnya kasar katanya nih, gue mohon maaf, jadi si bapak ini mengabdi sama si apa disebut makhluk ini, sosok ini. Jadi mau nggak mau karena dia udah mengabdi, mau nggak mau si bapak ini nurutin apa perintah dari si makhluknya sosok itu. ini. Alhamdulillah tadi gue udah berusaha untuk membantu dua kakak beradik ini, paling enggak dia bisa lepas Lebih dari tenang ya sih. dari tempatnya yang di sana gitu, karena kan bokapnya juga tadi kayak yang semua denger kan, suara loncengnya juga masih kedengeran jelas gitu. Nah kayaknya di video kali ini, tag untuk kali ini cuma itu aja yang bisa gue sampein, dan alhamdulillah paling enggak gue udah bisa ngeliat si kakak beradik ini lepas dari tempat tersebut. Terus kalau dari gue sebenarnya kan jalan hidup manusia itu udah ada garisnya masing-masing gitu. Dan lebih baik kalau memang tidak mengerti hal itu, hal seperti itu lebih baik jangan dicari, karena kita nggak pernah tahu mereka menyesatkan kita atau enggak gitu. Pada akhirnya menghancurkan semuanya. Kayak si bapak ini nggak tahu, mungkin dia nyesel, iyalah biar gimana pun kan si anak ini anak kandungnya, perempuan lagi. Cuma ini sih yang bisa gue sampaikan ke sahabat Putri Alfian, kalau ada salah-salah kata, sikap maupun perilaku, gue sama Uwe mohon maaf. Di sini gue sekali lagi mau menekankan ke sahabat Putri Alfian bahwa apapun yang terjadi pada saat proses syuting berlangsung itu betul-betul di luar alam sadar gue atau betul-betul di luar kendali gue. Semoga Ratna dan Sasi udah bisa lebih tenang. udah jauh lebih tenang. Kalau gitu gue Putri Alfian, Gue Wi. kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.